Gerombolan kera menjadi makhluk dominan di bumi ratusan tahun setelah tewasnya pemimpin mereka, Caesar. Sementara itu manusia hidup dalam bayang-bayang dan sebagian lagi kehilangan kecerdasan. Berbeda dengan manusia, para kera hidup harmonis bersama klannya. Suatu ketika seekor kera muda bernama Noah dari klan Eagle menjadi saksi kekejaman pemimpin tirani terhadap keluarganya. Raja kera yang kejam itu bernama Proximus Caesar, dan kroni-kroninya menguasai senjata yang diciptakan dari teknologi manusia yang musnah. Noah tidak mau tinggal diam ketika mendapati Proximus Caesar memutarbalikkan ajaran Caesar yang asli dengan memperbudak klan kera yang lainnya. Bersama seekor orangutan bernama Raka dan manusia bernama Mae, Noah bertindak untuk menentukan masa depan kera dan manusia. Begitulah sepenggal kisah film The Planet of the Apes. Meskipun film tersebut fiksi, ternyata dalam Islam ada sebuah kisah yang menceritakan tentang suatu kaum yang dikutuk oleh Allah karena melanggar larangan. Mereka berubah wujud menjadi seekor kera dan kisahnya tertulis di Al-Quran dengan baik. Apa sebab mereka mendapat kutukan? Bagaimana perjalanan mereka sebelum dan sesudah menjadi kera? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kaum Ashabul Sabti yang dikutuk menjadi kera oleh Allah karena suatu sebab. Tonton sampai selesai agar tidak menyesatkan. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak terdapat hikmah, karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diproyeksikan sejak dahulu oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman umat manusia hingga hari kiamat tiba. Oleh karenanya, Al-Quran bersifat universal dan menyeluruh, juga multitafsir menyesuaikan dengan zamannya. Selain daripada itu, Al-Quran juga tidak hanya berisi tentang hukum-hukum syariat, perintah dan larangan yang harus ditaati oleh umat manusia. Ada banyak sekali nasihat-nasihat melalui sebuah kisah yang syarat akan hikmah di dalamnya. Salah satu kisah yang masyhur dalam Al-Quran ialah kisah mengenai Ashabul Sabti yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Allah menjelaskan kisah ini secara global pada surah Al-Baqarah 65 dan 66, juga secara rinci pada surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Dalam buku tafsir Al-Quran Ibnu Katsir pada surah Al-Baqarah dijelaskan, Ashabul Sabti adalah julukan bagi penduduk desa nelayan bernama Ailah, sebuah desa tepi pantai yang terletak antara Madian dan Tur. Mereka adalah kaum Yahudi yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Mereka diberi ujian oleh Allah berupa perintah yang tidak dipatuhi atau dilanggar, dengan diharamkan bagi mereka berburu ikan pada hari Sabtu untuk dijadikan sebagai hari raya yang dihormati dan diagungkan. Oleh karenanya mereka mendapat julukan kaum Ashabul Sabti, yang berarti kaum yang melanggar aturan di hari Sabtu. Pada penggalan surah Al-A'raf, Allah menuliskan tentang mereka, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Negeri Ailah merupakan kota yang terletak di tepi laut antara negeri Mesir dan Mekah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menambahkan antara Madian dan Tur. Negeri mereka adalah negeri yang subur dengan banyak terdapat pohon kurma. Selain itu, hasil laut berupa ikan juga melimpah. Kota ini merupakan batas pertama wilayah Hijaz. Rata-rata penduduknya terdiri dari berbagai ras. Pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk hari Jumat. Tapi mereka mengatakan, kami akan berusaha untuk hari Sabtu, karena Allah selesai mencipta pada hari Sabtu. Akhirnya ditetapkan bagi mereka hari Sabtu. Diceritakan mereka masih berpegang pada ajaran Taurat dalam menghormati hari Sabtu di masa itu. Pada hari itu mereka diharamkan melakukan usaha dalam bentuk apapun. Disinilah awal perintah Allah kepada mereka, sebagai ujian akan sebuah ketaatan. Setelah turunnya perintah dari Allah melalui Nabi Daud alaihi salam, penduduk terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang melanggar perintah Allah. Mereka melakukan reka daya dengan membuat perangkap ikan sebelum hari Sabtu, agar ketika hari Sabtu datang, ikan-ikan bisa terperangkap, dan baru kemudian mereka bisa mengambil hasilnya di hari berikutnya.
Golongan pertama ini diazab oleh Allah dengan dalih rupa menjadi kera, sebelum kemudian mati setelah 3 hari kemudian. Golongan kedua yang berusaha mencegah dan melarang orang-orang yang melanggar aturan dengan menasihati mereka. Tujuannya sebagai i'tizar, alasan kepada Allah. Golongan ketiga adalah mereka yang tidak melanggar perintah namun juga tidak mencoba melarang mereka yang selalu melanggar aturan. Perintah yang diberikan Allah kepada mereka adalah sebuah aturan untuk tidak bekerja 1 hari dalam seminggu, yakni pada hari Sabtu. Sementara ikan-ikan banyak berenang dari laut ke tempat mereka dengan tenang dan aman tanpa diganggu sedikit pun. Tapi pada selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak pernah datang lagi. Melihat hal itu, mereka pun melakukan tipu muslihat agar dapat menangkap ikan-ikan tersebut. Mereka memasang tali, jaring dan perangkap serta menggali lubang ke arah tempat air yang sudah mereka buat untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan oleh air laut. Sehingga jika ikan-ikan itu sudah berada di dalam lubang itu, mereka tidak dapat keluar lagi untuk kembali ke laut. Mereka pun memasang perangkap pada hari Jumat. Ketika ikan-ikan datang dan terperangkap pada hari Sabtu, mereka menutup jalur menuju laut sehingga ikan-ikan itu terperangkap. Setelah lewat hari Sabtu, mereka mengambil ikan-ikan tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan melaknat mereka karena perbuatan yang mereka lakukan untuk melanggar perintahnya serta apa yang diharamkannya dengan sebuah tipu muslihat. Secara kasat mata, seolah-olah mereka tidak berbuat apa-apa, padahal mereka telah melakukannya. Allah mengisahkan mereka dalam surah Al-A'raf, dan seandainya mereka tidak melanggar ketaatan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan mereka, tidak menghadapkan mereka kepada bala dan kejelekan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, dari 3 golongan yang terbagi di tengah penduduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Maksud ayat ini adalah seolah-olah mereka hendak menyampaikan kepada orang-orang yang mencegah itu, apa gunanya nasihat atau peringatan untuk orang yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak mau memerhatikan nasihat orang yang memberi nasihat, bahkan terus-menerus dalam pelanggaran serta sikap melampaui batasnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mengazab mereka, apakah dengan membinasakan mereka atau dengan siksaan yang berat. Orang-orang yang mencegah perbuatan mereka tersebut berkata, "Kami menasihati dan melarang mereka itu." Allah kemudian melanjutkan dalam firman-Nya, "Agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Rabb kamu." Maksud ayat ini yaitu terhadap apa yang diperintahkannya kepada kami dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, karena takut akan azabnya, dan supaya mereka bertakwa, yakni agar mereka mau meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dari azabnya dan memaafkan mereka kalau mereka mau bertobat, serta menunjuki mereka lalu beramal sesuai dengan perintah. Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, yakni tatkala mereka tidak mau memerhatikan orang-orang yang melarang mereka dari perbuatan buruk tersebut, bahkan terus-menerus tenggelam dalam penyelewengan dan pelanggaran. Allah berfirman, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Maksud ayat ini yaitu orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kami selamatkan dari azab. Demikian ketetapan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Apabila siksaan itu turun, selamatlah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu mereka yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu tersebut, siksaan yang menyakitkan, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan azab yang ditimpakan kepada mereka itu dengan firman-Nya, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Adapun kelompok lain yang menegur orang-orang yang mencegah atau melarang perbuatan itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka?
Dari ayat di atas ada perbedaan pandangan dari para ulama tentang kelompok ini. Apakah mereka selamat ataukah ikut binasa? Ada juga yang mengatakan mereka termasuk yang selamat dari azab Allah. Ada pula yang mengatakan mereka juga menerima azab. Secara lahiriah, mereka selamat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kebinasaan itu hanya menimpa orang-orang yang zalim, dan Allah tidak menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehingga ini menegaskan bahwa hukuman itu hanya khusus menimpa orang-orang yang melanggar larangan di hari Sabtu saja. Di samping itu, karena amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah, jika sudah ada yang menjalankan, maka gugurlah dari yang lain. Jadi mereka mencukupkan diri mereka karena sudah adanya peringatan dan nasihat dari yang lain. Bahkan ternyata, mereka juga mengingkari perbuatan tersebut melalui ucapan mereka dalam ayat ini. Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Penegasan dalam ayat ini adalah mereka tampakkan kemarahan terhadap para pelaku maksiat itu, di mana sikap ini menegaskan betapa besar kebencian mereka terhadap perbuatan orang itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Demikian juga menurut Ibnu Katsir, yang benar adalah pendapat pertama, bahwa kelompok yang hanya mengingkari saja juga selamat. Kepada pendapat inilah Ibnu Abbas sepakat setelah dia berdiskusi dengan Maula Ikrimah. Ceritanya ketika Ikrimah menemui Ibnu Abbas, dia melihat Ibnu Abbas sedang menangis, lalu dia bertanya, apa yang menyebabkannya menangis? Ibnu Abbas menunjukkan ayat-ayat ini kepadanya seraya berkata, tahukah engkau negeri Ailah? Ya, kata Ikrimah. Ibnu Abbas melanjutkan, ada segolongan Yahudi di sana, datang kepada mereka ikan yang banyak pada hari Sabtu, ikan yang gemuk-gemuk. Tapi di luar hari Sabtu mereka tidak mampu menangkapnya kecuali dengan susah payah. Ketika mereka dalam keadaan demikian, setan membisikkan bahwa mereka dilarang memakannya pada hari Sabtu. Maka tangkaplah pada hari itu dan makanlah di hari yang lain. Akhirnya satu kelompok berpendapat seperti ini, dan yang lain melarang dan mencegah. Kalian itu dilarang untuk menangkap dan memakannya pada hari Sabtu. Setelah itu Ibnu Katsir menguraikan kisah seputar tipu muslihat yang mereka lakukan lalu berkata, kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Lalu beliau berkata, saya lihat orang-orang yang melarang itu selamat, tapi saya tidak melihat yang lain disebut-sebut. Sementara kita juga melihat banyak hal yang kita ingkari dan tidak mengatakan apa-apa. Saya pun berkata, semoga Allah jadikan aku tebusanmu. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka juga membenci dan menyelisihi apa yang dilakukan orang-orang yang melanggar tersebut? Bahkan mereka mengatakan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka? Kemudian Ibnu Abbas memberinya 2 helai kain tebal. Demikian juga riwayat Mujahid dari beliau. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa menonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.